Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pernah gak sih kalian transfer uang, lalu saldo langsung berubah dalam hitungan detik? Nah, di balik semua itu ada sistem yang bekerja secara cepat dan terintegrasi, yaitu Core Banking System atau CBS. Di video ini, kami akan membahas bagaimana sistem tersebut bekerja. Core Banking System atau CBS adalah sistem pusat dalam perbankan yang digunakan untuk mengelola seluruh operasional bank, mulai dari transaksi nasabah, pengolahan data, hingga sistem keamanan, semuanya terintegrasi dalam satu sistem ini. 1. Proses real-time online processing. Dalam CBS, transaksi diproses secara real-time, artinya setiap transaksi yang dilakukan akan langsung diproses saat itu juga, sehingga data langsung diperbarui dan hasilnya bisa dilihat dalam hitungan detik. Cara kerja CBS dimulai ketika pengguna melakukan transaksi, misalnya melalui ATM atau mobile banking. Data transaksi tersebut akan dikirim ke server, diproses oleh sistem, lalu hasilnya langsung dikembalikan ke pengguna. Kedua, ada alur pemrosesan transaksi dari front end ke back end. Alur sistem CBS dimulai dari front end, yaitu bagian yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi. Kemudian, data dikirim melalui middleware sebagai penghubung ke sistem utama. Selanjutnya, diproses di back end, dan hasilnya dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk konfirmasi. Front end merupakan bagian yang langsung digunakan oleh nasabah, seperti ATM, mobile banking, atau mesin EDC. Di bagian ini, pengguna memasukkan data seperti PIN atau OTP sebelum transaksi diproses. Middleware berfungsi sebagai penghubung antara front end dan sistem utama. Bagian ini memastikan data dapat diterjemahkan dan dikirim dengan benar ke sistem CBS. Backend adalah sistem inti dari CBS. Disinilah semua proses utama dilakukan, seperti memverifikasi saldo, memproses transaksi, dan memperbarui data nasabah. Setelah transaksi berhasil diproses, sistem akan mengirimkan konfirmasi ke pengguna. Selain itu, transaksi juga langsung tercatat dalam riwayat. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme dan cara kerja CBS atau Core Banking System. Sebagaimana materi yang sebelumnya atau poin-poin yang pertama dan yang kedua sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu tentang integrasi database dan sistem keamanan transaksi. Menurut dugaan Roderick and Shepard tahun 1970, database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Dari poin yang ketiga, kita bisa melihat bahwa data yang disimpan dalam komputer itu dapat diperiksa menggunakan satu program saja, yaitu komputer, untuk memperoleh informasi dari data-data yang ingin dicari. Selanjutnya, sistem keamanan transaksi. Beberapa langkah keamanan diterapkan. Sistem CBS dilengkapi dengan beberapa langkah keamanan seperti autentifikasi, enkripsi, validasi, dan monitoring. Yang pertama, autentifikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna melalui PIN, OTP, atau biometrik. Yang kedua, enkripsi berfungsi melindungi data saat dikirim agar tidak mudah disadap. Yang ketiga, validasi dan otorisasi memastikan transaksi sesuai dengan hak akses pengguna. Selain itu, sistem juga melakukan login dan monitoring untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jadi,
Dalam sistem CBS ini ada 4 poin keamanan yang melalui autentifikasi, enkripsi, validasi, dan login dan monitoring. Seperti itu. Jadi apabila kita ingin menggunakan suatu sistem banking atau menggunakan aplikasi banking, m-banking, kita harus melalui tahap-tahap yang sudah diterapkan oleh banking tersebut, seperti kita harus menerima kode OTP dulu dari m-banking yang resmi, dan kita juga harus membuat PIN sebagaimana yang sudah diterapkan oleh m-banking tersebut. Dan apabila ketika kita mengirim uang, dan enkripsi ketika kita sedang melakukan transaksi, data kita itu dilindungi agar tidak mudah disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan validasi memastikan transaksi kita itu dengan hak akses pengguna yang layak. Selain itu juga CBS ini mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan seperti hacker-hacker yang ingin mensadap m-banking kita, seperti itu. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan CBS. Yang pertama, kita keunggulannya dulu. Keunggulan dari CBS ini ada 3 poin. Yang pertama, transaksi cepat, real time. Yang kedua, data terpusat dan konsisten. Yang ketiga, memudahkan layanan digital banking. Selain ada keunggulan, pasti ada kelemahannya, teman-teman. Kelemahannya juga sama. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada jaringan server, resiko serangan cyber, dan yang ketiga, biaya implementasi mahal. Dari pembahasan atau materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Core Banking System atau CBS merupakan sistem pusat dalam operasional bank yang berfungsi mengelola seluruh transaksi dan data nasabah secara terintegrasi. Dengan sistem ini, setiap transaksi seperti transfer, setor, dan tarik tunai dapat diproses secara real time, sehingga saldo dan informasi rekening selalu terbarui dengan cepat dan akurat. Selain itu, CBS juga dilengkapi dengan sistem keamanan, validasi, serta pencatatan data yang baik, sehingga mampu menjaga kendalaan, efisiensi, dan keamanan layanan perbankan secara keseluruhan. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih.